komitmen untuk membangun Kota Bekasi yang lebih maju, wabil khusus insya Allah terkait dengan peningkatan kesejahteraan untuk sahabat-sahabat kita yang ada di buruh dan ketenaga kerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang kita hormati dan kita banggakan, Ketua KSPSI Bapak Abdullah yang tadi sudah beri sambutan di hadapan kita semua melalui rekaman yang sama-sama sudah kita dengar. Juga yang sama-sama saya hormati dan kita banggakan, Ketua Poros Buruh, sahabat saya, JSD, Bung Warnadi Rakasiwi. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Wakil Ketua KSPSI, Bapak Bung Fajar Winarno. Juga Ketua KEP Bung Zen Mutawali, dan juga Sekjen FSD BSI Pak Purwadi, serta yang saya hormati dan saya banggakan SPM yang diwakili oleh Bu Endah, ada ya? Oh ya. Juga Lem SPSI Bang Warnadi atau Bang Denny, juga TSK SPSI Mbak Sulaiman, dan juga dari RTMM diwakili oleh Bang Zainal Saragi, dan juga Kahut SPSI Mbak Zulkifli, serta seluruh sahabat-sahabat saya dari Poros Buruh yang saya hormati dan saya banggakan, serta rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di hari yang berkah ini, di hari Jumat, alhamdulillah saya hadir bersama dengan sahabat saya Pak Tunggul Pamungkas yang memfasilitasi acara ini, sehingga alhamdulillah seingat saya sudah 4 kali hadir di kantor KSPSI ini, dan ini adalah yang keempat kalinya, dan alhamdulillah ternyata 3 kali kunjungan saya tidak sia-sia. Hari ini kita sudah semakin kompak sehingga bisa melaksanakan acara deklarasi Poros Buruh Bekasi Raya untuk mendukung Bang Heri dan Bang Solihin. Terima kasih. Kami dengan seluruh pengurus, sahabat-sahabat sekalian, sudah seirama. Karena pertemuan 3 kali, 2 kali kami hadir, sudah banyak sekali hal-hal yang kami diskusikan, khususnya terkait dengan apa yang akan kita lakukan ke depan untuk kesejahteraan para buruh yang ada di Kota Bekasi. Panjang lebar kami berdebat, berdiskusi, menyamakan frekuensi. Pada intinya kita punya satu tujuan yang sama, bahwa di antara tugas seorang kepala daerah, tugas seorang pimpinan, salah satunya adalah memberikan kesejahteraan kepada seluruh warganya, termasuk sahabat-sahabat saya yang profesi sebagai buruh atau sebagai tenaga kerja. Komitmen ini buat saya nggak ragu-ragu, sehingga kalau kemudian hari ini ada MOU yang harus kami tanda tangani terkait untuk menguatkan komunikasi dan perjanjian yang akan kita lakukan. Lagi-lagi karena semangatnya sama, tujuannya sama, untuk kebaikan,
tanpa ada MOU pun, tanpa diminta pun, insya Allah ini menjadi bagian program kerja prioritas saya nanti jika Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mengamanahkan saya menjadi wali kota dan mendapatkan dukungan dari masyarakat Kota Bekasi. Jadi sesuatu yang aksioma, sesuatu yang pasti saya lakukan. Karena hubungan antami saya khususnya dengan teman-teman buruh ini sudah perjalanan persahabatan yang cukup lama. Mulai dari lahirnya terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law dan turunannya. Kemudian di Bekasi kita juga sudah memiliki peraturan daerah tentang ketenaga kerjaan. Salah satu yang menjadi konsen saya dengan teman-teman adalah bagaimana bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang itu punya keberpihakan kepada buruh dan tenaga kerja di Kota Bekasi ini. Sehingga kalau nanti setiap tahun seperti yang Bang Wardi sampaikan, insya Allah ini bisa kita diskusikan. Apalagi saya melihat Kota Bekasi ini, jujur ya, Kota Bekasi ini luar biasa kemajuannya, tidak hanya dalam aspek infrastruktur, tapi juga dalam aspek-aspek lainnya. Kalau kemajuan yang dirasakan di Kota Bekasi ini tidak oleh sahabat-sahabat saya dari buruh dan tenaga kerja, maka untuk apa kemajuan itu kalau memang itu tidak dirasakan oleh kita bersama? Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, 5 tahun jika nanti kita mendapatkan kesempatan untuk mengelola Kota Bekasi ini, maka untuk memudahkan kita akan melakukan apa yang disebut sebagai beri solusi majuin Kota Bekasi, majuin Bekasi. Jadi kata-kata maju. Kata-kata maju ini, kalau boleh saya jelaskan sedikit, M-nya adalah menjadikan Bekasi ini modern kotanya. Kalau kita bicara modern, tentu lebih banyak dalam aspek infrastruktur yang ada di Kota Bekasi. Infrastruktur ini maksudnya adalah terkait dengan jalan-jalan yang ada di seluruh Kota Bekasi. Infrastruktur terkait dengan pembangunan fasilitas umum, baik kesehatan maupun pendidikan. Infrastruktur juga bicara tentang bagaimana perangkat-perangkat sarana olahraga, berbicara tentang bagaimana taman-taman di lingkungan yang ada sekitarnya, di rumah kita, di lingkungan kita. Ini menjadi bagian dari prioritas yang nanti kita akan lakukan ketika kita mengelola amanah sebagai wali Kota Bekasi tahun 2025-2030. Jadi bukan 2024 ya, 2025. Jadi pelaksanaannya di 2024. Tapi kalau menang, itu pelantikannya di bulan Januari 2025. Jadi 2025-2030. Jadi yang pertama, maju M itu modern kotanya. Ini lebih banyak pendekatannya infrastruktur yang harus kita lakukan, kita benahi, kita tata ulang. Kemajuan-kemajuan yang sudah kita lihat harus kita perbaiki lagi. Kita tidak mengatakan Bekasi tidak maju, maju. Tapi banyak evaluasi-evaluasi yang harus kita lakukan agar kemudian cermin dari sebuah kota modern itu bisa dilihat oleh masyarakat maupun bisa dilihat oleh tamu-tamu kita yang datang ke Kota Bekasi ini. Ini pertama. Kemudian yang kedua, maju A, aman lingkungannya. Hari ini kita merasakan bahwa begitu banyak cerita-cerita yang kita dengar, bukan cerita, benar. Kegiatan-kegiatan yang negatif, tingkat pencurian yang meningkat, rasa aman, pembegalan yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan rasa aman ini, hari ini semakin terancam. Nah, saya melihat apapun yang terjadi di masyarakat kita terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan, baik tingkat pencurian, perampokan, pembegalan, semuanya itu sesungguhnya adalah ujungnya terkait dengan masalah perekonomian. Maka dalam hal ini saya mencoba mencari satu dalil dalam agama Islam yang menguatkan fungsi itu. Ternyata kita temukan di dalam surat Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim
rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ayat ini Allah berbicara tentang ketahanan pangan dikaitkan dengan keamanan. Artinya apa? Artinya adalah ketika terjadi hal-hal yang hari ini kita rasakan, banyaknya angka pencurian, itu sesungguhnya persoalannya persoalan perut. Kalau perut ini sudah kita benahi, ketahanan pangan ini sudah kokoh, di mana masyarakat tidak ada yang kelaparan, maka tingkat keamanan dengan sendirinya akan teratasi. Inilah ayat alladzi at'amahu min ju'. Bagaimana seorang pimpinan itu harus bisa memprogramkan ketahanan pangan yang bisa dipastikan bahwa seluruh masyarakat tidak boleh ada yang kekurangan dan tidak boleh ada yang kelaparan terkait dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Maka di antara program kita nanti adalah bagaimana kita bisa membuka peluang pekerjaan kepada anak-anak kita. Pimpinan harus bisa melahirkan peluang-peluang tempat kerja untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang lulus SMK, yang ijazahnya S1, yang hari ini tingkat penganggurannya semakin hari semakin bertambah. Ini kalau kita tidak carikan solusi, anak sudah lulus, tidak sekolah, tidak punya kerjaan, maka apa? Ini yang kukhawatirkan. Terkait dengan kenakalan-kenakalan yang tadi saya sampaikan, ini perlu kita antisipasi dengan apa? Membuka, memfasilitasi terkait dengan lapangan pekerjaan untuk mereka. Ini ternyata penjabaran dalam ayat alladzi at'amahu min ju' itu seperti itu. Jadi bagaimana pemerintah harus bisa memastikan seluruh warganya harus punya pendapatan sehingga mereka bisa eksis di dalam mempertahankan hidup bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Pemberdayaan lapangan pekerjaan, ketahanan pangan juga nanti ada keberpihakan kita kepada saudara-saudara kita yang hari ini penggiat-penggiat UMKM. Saya sering keliling, bukan sering, bahkan setiap hari keliling. Salah satu yang saya hadapi adalah para ibu-ibu, bapak-bapak penggiat UMKM yang mereka hari ini berusaha dengan gigih, dengan modal yang sangat kecil, tapi sayang hari ini mereka belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Mereka masih kesulitan untuk mendapatkan akses modal, nggak besar, 1-2 juta saja. Akhirnya mereka hari ini banyak yang jatuh minjam melalui peminjaman online, atau mereka minjam dengan rentenir, minjam 1 juta, tapi kadang-kadang mengembalikannya begitu besar, bisa 2 kali lipat. Nah, hal-hal seperti inilah yang nanti akan kita carikan solusinya agar para penggiat-penggiat UMKM, ibu-ibu kita yang sedang berusaha, ya, ini bisa kita berikan akses yang mudah, kita berikan modal pinjaman atau apapun namanya programnya, sehingga mereka bisa mampu bertahan hidup dengan usaha yang mereka berikan, yang mereka lakukan, tanpa kemudian mereka merasa sulit untuk mendapatkan akses modal yang mereka butuhkan. Ini makna alladzi at'amahu min ju'. Insya Allah kalau perut pangan ini kita lakukan dengan baik, maka dengan sendirinya tingkat kriminalitas, tingkat pencurian dan macam-macam ini bisa kita lakukan dan bisa kita kurangi dan bisa kita batasi. Walaupun nanti ada lagi penanganannya, bukan hanya masalah lapangan pekerjaan, tapi juga secara keagamaan, secara keyakinan, secara lingkungan juga harus kita perhatikan betul. Sehingga tadi apa? Tadi yang kedua, aman lingkungannya. Ya, maju A, yang kedua aman lingkungannya dengan memberesi hal-hal yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, J, maju, J, juara pelayanannya. Ini lebih banyak kepada aspek kita bagaimana melakukan tata kelolaan pemerintah, birokrat. Karena ketika kita masuk dalam kelembagaan eksekutif, yang memang yang diurusi adalah birokrat. Kalau saya hari ini menjadi sebagai anggota DPRD provinsi, maka hubungan saya dengan birokrat itu sangat jauh. Rapat hanya sekali-sekali saja. Mungkin dalam membahas perda, mungkin dalam membahas budgeting anggaran. Maka setelah itu saya tidak lagi berkomunikasi dengan mereka.
Tapi ketika nanti kita berada di kelembagaan eksekutif sebagai pimpinan, maka hari-hari kita adalah bagaimana mendampingi mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi juara pelayanan ini lebih kepada bagaimana menata ulang tata kelola pemerintahan. Dengan cara apa? Dengan cara bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, insya Allah. Karena hari ini saya mendengar di birokrat kita ini, kalau ada saudara kita yang ingin menjadi kepala sekolah, atau ada yang ingin menjadi lurah, menjadi camat, atau misalnya mutasi rotasi, ingin naik golongan, entah itu menjadi kepala dinas atau apapun namanya, saya katakan dan bisa kita pastikan, di sana pasti ada edaran berapa uang yang mereka berikan kepada pimpinannya. Ke depan nggak boleh lagi terjadi seperti ini. Jadi mutasi rotasi itu harus betul-betul berbasis terkait dengan kinerja. Siapapun mereka, apapun latar belakangnya, ketika mereka memiliki kinerja yang baik, ya, memiliki integritas, maka merekalah orang-orang yang paling berhak untuk bisa mendapatkan tempat-tempat yang strategis untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau birokrat seperti ini sudah kita lakukan, maka insya Allah ini akan berpengaruh kepada aspek pelayanannya. Kalau hari ini kita merasakan pelayanan birokrat semakin sulit, ngurus surat keterangan, ngurus KTP, SKCK, macam-macam, kok sulit? Karena memang ada sebagian budaya birokrat itu kalau memang bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Sehingga apa? Sehingga kemudian menjadikan kita tersudut dan kita memberikan sesuatu kepada mereka. Upeti lah, tis lah, macam-macam. Padahal itu sudah menjadi tugas mereka sebagai birokrat yang harusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa kita berikut, tanpa kita bayar, ataupun tanpa kita berikan sesuatu kepada mereka. Jadi budaya korupsi, kolusi, nepotisme ini ada sesuatu yang membahayakan, yang bisa merusak dalam tatanan budaya kerja yang ada di birokrat. Nah, jadi yang ketiga nanti kita lakukan adalah bagaimana menciptakan juara pelayanannya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, maju ini unggul SDM-nya. Unggul SDM-nya ini kita banyak bicara tentang bagaimana mengelola pendidikan, mengelola tentang kesehatan. Pendidikan selama ini yang kita pahami begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi hampir di setiap tahun, khususnya dalam masalah penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Baik yang zonasinya, baik yang afirmasinya, baik yang prestasinya. Kemudian hubungan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, insentif tenaga pengajar. Ini semua nanti menjadi bagian yang kita akan perbaiki dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita yakin bahwa kota ini akan maju, provinsi ini akan maju, negara ini akan maju, manakala ada perhatian dan pembenahan terhadap sistem pendidikan, sehingga melahirkan anak-anak didik yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, jadi nanti terkait dengan masalah unggul SDM-nya, maju unggul SDM-nya ini kita akan perbaiki terkait dengan masalah pendidikan yang mungkin hari ini banyak sekali carut-marut terkait dengan masalah ini. Kita perbaiki satu persatu insya Allah. Kemudian yang kedua, yang terakhir, kembali kepada hubungan kita dengan para sahabat-sahabat saya di Poros Buruh ini. Sekali lagi, saya kemarin dikirimin ada 6 apa ya gitu ya, yang nanti akan saya tanda tangan nih. Yang pertama adalah terkait dengan bebas korupsi. Ini saya kira satu pemahaman, saya sepakat sekali. Tanpa ada itu pun saya akan siap bagaimana menjadikan kota Bekasi ini harus bebas daripada praktek-praktek korupsi, nepotisme, dan KKN. Kemudian yang kedua, terwujudnya peraturan daerah tentang ketenaga kerjaan. Ini sudah ada, tinggal mungkin nanti implementasinya yang harus kita perkuat. Karena kalau dewan itu hanya membuat perda, kemudian perda itu berlaku, terjadi atau tidak, itu tergantung eksekutif, wali kota dan jajarannya. Nah, di situ, di aspek itu nanti insya Allah kita akan perkuat. Kalaupun ada perda-perda yang memang harus diperbaiki lagi, silahkan nanti bisa kita revisi. Kemudian yang ketiga juga terkait dengan adanya tempat pengaduan ketenaga kerjaan selama 24 jam. Itu pun masih sangat mungkin bisa kita berlakukan. Dan kemudian yang terakhir terkait dengan
adanya apa saya lupa tuh ya. Operasional untuk itu pun sangat mungkin, gitu ya. Karena alhamdulillah hari ini kemarin teman-teman di tahun 2024 APBD kita sudah tembus di angka 6,3 triliun. Ya, itu adalah APBD yang diambil dari seluruh diantaranya sumbernya adalah pendapatan asli daerah PAD kita. Yang PAD itu sumbernya ada dari pajak. Pajak kita punya motor, kita punya mobil, PBB kita punya rumah, juga ada pajak. Nah, APBD ini nanti akan kita kembalikan seluruhnya, seutuhnya. Harus kita kembalikan kepada program-program yang langsung menyangkut terkait dengan kebutuhan masyarakat ini. Makanya alhamdulillah saya sudah keliling ketemu dengan RT RW, nanti juga insentifnya seperti apa sedang kita hitung. Kemudian sekolah gratis SD SMP nanti kita hitung juga. Kemudian insentif ibu-ibu posyandu PKK juga sedang kita hitung. Insentif terkait dengan tenaga guru madrasah juga kita hitung. Terkait dengan hibah kelembagaan juga sedang kita hitung. Alhamdulillah. Jadi semua ini banyak sekali yang sedang kita hitung-hitung hari ini, sehingga nanti apa yang menjadi kewajiban pemerintah untuk mengayomi seluruh masyarakat dari berbagai levelnya, ini bisa kita carikan dan bisa kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini bos sekalian, intinya adalah kembali lagi dengan teman-teman buruh dan tenaga kerja, insya Allah saya siap bersinergi, saya siap berkomunikasi, dan saya siap bersama-sama bagaimana kita menjadikan teman-teman yang ada di pos buruh ini ya menjadi elemen masyarakat yang terus bisa kita tingkatkan kesejahteraan hidupnya, dan memang ini nggak luput kecuali harus ada nanti kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada mereka. Insya Allah jika nanti Allah mengamanahkan terkait dengan kemenangan di pilkada ini dan masyarakat memberikan dukungan, maka apa yang saya janjikan tadi ini menjadi bagian dari komitmen kita bersama untuk kita wujudkan Bekasi menjadi kota yang ramah untuk para buruh dan para tenaga kerja insya Allah. Baik, saya kira ini Mas sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.